Oh, udah mulai. Yes, jadi kaca spion ini penting banget pada saat Anda mengemudikan mobil. Karena fungsinya sebagai visibilitas di sekitar mobil ketika sedang berkendara di jalan umum ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur kaca spion yang tepat. Untuk lebih jelasnya, simak terus dalam video ini. Sebelum mengemudi, penting untuk melakukan pengaturan kaca spion. Nah, sebelum mengatur kaca spion, atur dulu posisi duduk Anda senyaman mungkin. Sebagaimana mestinya, kalau saya pengaturan joknya ya kira-kira seperti ini, slidingnya, recliningnya diatur. Ya, contoh seperti ini ya, jadi posisi duduk dengan kepala setidaknya bersandar di headrest dan seperti ini ya. Nah, dari pengaturan posisi duduk yang tepat, barulah Anda bisa mengatur kaca spion yang benar. Oke, posisi duduk udah dapet nih. Sliding sama recliningnya udah pas, baru kita atur kaca spion. Nah, untuk kaca spion kiri dan kanan ya, kaca spion luar, saya selalu pengaturannya adalah di sisi dalam kaca itu 10 maksimal sampai 30% memperlihatkan bagian samping mobil hingga ke ujung belakang kiri dan kanan mobil. Dan sisi luarnya itu 70 sampai 90% penampang kaca memperlihatkan sisi samping dan belakang sekitar mobil. Kenapa? Jadi kalau dari yang penting terlihat 10 sampai 30% itu setidaknya memperlihatkan sisi mobil ketika ingin parkir atau pada saat melewati jalan sempit atau berhadapan dengan kendaraan lain, itu masih bisa terlihat dengan jelas. Nah, 70 sampai 90% sisanya, kenapa saya buat selebar itu? Tujuannya adalah untuk memperkecil area blind spot. Karena kalau misalkan bagian samping hingga ke ujung belakang mobil itu terlihat sampai 50 atau 60% dari luas penampang kaca, kaca spion ini kan jadi cenderung ketekuk ke dalam ya, semakin memperlihatkan ke bagian samping mobil. Otomatis area samping yang di luar mobil, di sisi luar sekitar mobil itu kan semakin tidak terlihat, berarti blind spotnya semakin besar. Nah, itu cukup bahaya, terutama pada saat Anda bepergian keluar kota. Kalau di dalam kota biasanya saya pakai pengaturannya bagian samping mobil itu terlihat 30%, tapi kalau keluar kota itu 10% cukup. Dan kemudian spion tengah. Nah, spion tengah ini juga penting. Kan tadi kan posisi pengaturan duduknya udah dapet ya. Kalau saya begini, ya ukurlah katakanlah pada saat kepala bersandar seperti ini, atur hingga nih bingkai kaca spion tengah memperlihatkan bidang kaca itu memperlihatkan seluruh bidang kaca belakang. Dan ketika saya kepala cenderung begini, nah, cari di tengah-tengahnya. Jadi setidaknya pada saat begini atau begini, penampang kaca belakang itu terlihat jelas semua. Tujuannya apa? Berarti kan kalau semakin jelas kaca belakang semakin terlihat jelas, visibilitas ke belakang juga semakin clear kan, semakin luas. Ini memperkecil area blind spot terutama di belakang mobil yang tidak terlihat dari kaca spion kiri atau kanan. Begitu juga pada saat ingin menempatkan barang, hindari menempatkan barang sampai menutup kaca belakang. Kenapa? Ya balik lagi. Kaca spion tengah ini sudah diset untuk memperlihatkan ke seluruh bidang kaca belakang untuk memperluas area visibilitas di bagian belakang. Oke, jadi seperti itulah pengaturan kaca spion yang tepat. Jangan sampai salah, jangan sampai asal main yang penting kelihatan. Itu sebaiknya dihindari karena kaca spion ini kan penting banget untuk melihat visibilitas di sekitar mobil, terutama di bagian-bagian blind spot. Mungkin teman-teman kalau ada yang punya cerita atau ada yang ingin sharing mengenai pengaturan kaca spion, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @gridautotips. Terima kasih.